Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air. Alhamdulillah, pada pagi yang sejuk ini ya, di depan rumah, di emperan rumah, di lantai, saya sedang membaca buku-buku yang melihat ya, bukan membaca sepenuhnya, melihat beberapa buku yang luar biasa yang baru saya beli kemarin dari toko buku Gunung Agung di Kuitang, salah satu toko buku yang masih buka dengan baik setelah di sebelahnya Gunung Agung kemudian Wali Songo tutup ya. Salah satu kebiasaan saya adalah ketika ke Jakarta senantiasa membeli buku-buku di Wali Songo, tapi setelah Wali Songo tutup rasanya ada yang hilang. Dan alhamdulillah pula saya dikasih karunia Allah Subhanahu wa taala berupa book maniak ya, kesukaan pada buku yang sangat luar biasa karena diajarkan oleh saya sejak SD untuk membaca buku-buku yang rada berat. Salah satunya waktu masih di pesantren saya sudah membaca buku-buku tentang filsafat, kemudian Ibnu Khaldun, kemudian 100 tokoh paling berpengaruh di dunia yang ditulis oleh Michael Hart, dan buku-buku lain yang kemudian mendongkrak hobi saya untuk membaca. Kemarin setelah khutbah di Kementerian Kesehatan di Kuningan, saya menyempatkan diri untuk mampir membeli buku dan mencari buku ya di Gunung Agung. Kemudian ternyata alhamdulillah saya dapatkan buku-buku yang sangat luar biasa dan selama ini saya cari. Salah satunya adalah buku yang ditulis oleh Syekh Izzuddin bin Abdul Salam, judulnya Maqasid Ri'ayah. Maqasid Ri'ayah, ini bukunya ya. Maqasid Ri'ayah ini adalah ringkasan dari buku yang ditulis oleh Syekh Al-Muhasibi, seorang zahid dan penulis yang prolifik. Dari judul buku yang judulnya adalah Ar-Ri'ayah li Huquqillah. Kemudian Syekh Al-Aziz Abdul Salam ini menulis buku dengan judul yang beliau tambahin ya, menjadi Maqasid Ri'ayah li Huquqillah li Al-Muhasibi. Jadi beliau meringkas buku ini menjadi lebih kecil, kemudian dikasih nomor-nomor, dan yang paling menarik adalah buku ini ada terjemahannya ya, ada aslinya, ada teks aslinya yang berbahasa Arab. Saya sangat terbantu untuk mengerti lebih jauh dan lebih dalam apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Muhasibi. Dan buku ini pernah disebutkan sebagai buku yang terbaik oleh Al-Imam Al-Ghazali. Beliau menyatakan penjelasan Al-Muhasibi begitu memukau sehingga memang layak disajikan di tengah-tengah masyarakat. Artinya apabila Hujjatul Islam memberikan rekomendasi yang sangat kuat terhadap buku ini, tentu saja tidak diragukan kebaikannya. Dan kita tahu bahwa Al-Muhasibi, Syekh Al-Aziz Ibn Salam juga merupakan penulis yang sangat luar biasa, dan kajian-kajian rohaninya sangat-sangat dalam dan tajam. Salah satunya adalah buku yang alhamdulillah saya terjemahkan, judulnya adalah Syajaratul Ma'arif, sebuah buku yang luar biasa mengkaji tentang kedalaman akhlak dan kemudian bagaimana kita menjadi seorang yang salik, kemudian menjadi seorang yang wasil ilallah subhanahu wa ta'ala, dan kemudian kita menjadi sosok yang memancarkan kebenaran
di tengah-tengah masyarakat. Kemudian ada buku juga yang saya beli, mahfuzat, ini biasa dipakai oleh anak-anak santri. Dan alhamdulillah saya juga punya buku yang serupa berjudul Al-Hikam li Sa'adatil Anam, tentang hikmah-hikmah bahasa Arab untuk kebahagiaan manusia. Ada buku lagi yang saya baca, yang saya beli juga kemarin, buku yang alhamdulillah sudah saya baca sekitar berapa halaman ya? Sekitar 11 halaman ya, dari buku, judulnya adalah Riyadhatun Nafas, yang ditulis oleh Al-Hakim At-Tirmidzi, bukan At-Tirmidzi Abu Isa, tetapi At-Tirmidzi Al-Hakim, seorang yang sangat intens, seorang yang sangat getol, membahas tentang an-nafas, tentang jiwa. Dan saya sangat luar biasa merasakan keluar biasaan tatkala membaca buku Al-Imam Al-Hakim At-Tirmidzi, yang beliau adalah seorang ahli tasawuf pada abad keempat Hijriyah ya. Judulnya adalah Riyadhatun Nafas, yang kemudian diterjemahkan menjadi panduan esoteris mengolah jiwa. Ini judulnya sangat luar biasa, dan saya sudah cari lama. Alhamdulillah pada saat ini ada 2 buku induk yang sangat luar biasa yang alhamdulillah saya dapatkan di toko Gunung Agung kemarin. Ada juga buku yang ditulis oleh Muhammad Khalid Thabit, ini tentang kisah atau qasas aulia, kisah-kisah para nabi, para wali, yang jumlahnya ada 153 kisah ya, tentang para wali yang tentu saja sangat luar biasa. Kemudian menarik dari buku ini adalah tatkala beliau, Muhammad Khalid Thabit ini berasal dari Mesir, terjemahan ya. Setiap kisah yang beliau sampaikan pasti di bawahnya ditulis referensinya, dari mana beliau mengambil. Sebuah cara yang unik ya, tatkala setiap akhir kisah kemudian beliau menuliskan dari mana kisah itu diambil. Ini tentang qasas al-aulia, dan saya baru baca tentang salah seorang wali dalam buku ini, tentang seorang, saya lupa namanya karena baru baca ya, tentang bagaimana dia mendapatkan seorang istri karena dalam mimpinya dia bermimpi, kemudian memimpikan orang ini, tentang kesalehan seorang wanita itu, kemudian dia cari wanita itu, kemudian beliau nginep di sekitar rumahnya, kemudian mendapatkan ternyata memang yang bersangkutan adalah seorang wanita yang sangat salehah. Kemudian yang terakhir, ini buku bestseller di Korea Selatan ya, bahkan disebutkan telah terjual lebih dari 1 juta eksemplar di Korea Selatan ya, 1 juta eksemplar di Korea Selatan. Judulnya adalah How to Respect Myself ya, How to Respect Myself, bagaimana seharusnya aku menghormati diriku sendiri. Sebuah buku tentang self-help, tentang kepribadian, tentang personality, yang tentu saja sangat membantu kita untuk meningkatkan kapasitas kita sebagai seorang muslim ya. Tentu saja ini ditulis oleh orang Korea, dan kita tahu bahwa setiap hikmah, setiap pelajaran bisa kita ambil dari siapa saja, baik dari barat atau dari timur, from the east or the west, dari orang barat atau dari orang timur. Itu tidak masalah bagi seorang muslim yang cerdas, memilih dan memilah, menseleksi yang baik dari apa yang didapatkan oleh manusia-manusia hebat di dunia ini. Ad-dal hikmatud dalatul mu'min, kata Rasulullah SAW, anna wajadaha fahuwa aqu biha wa ahluha. Hikmah itu adalah barang hilang kaum muslimin, dan dia dimanapun dia mendapatkannya, maka dia adalah orang yang paling berhak untuk mengambilnya. Dan buku ini tentu saja
Judulnya adalah seni menghargai diri sendiri. How to respect myself. Bagaimana kita menghormati atau menghargai diri sendiri. Jadi ada seninya bagaimana kita merespek diri kita sendiri. Nah, pemirsa rahmatullah, ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, ajarilah anak-anak kita untuk senantiasa banyak membaca buku, karena buku itu adalah jendela dunia. Alkitab huwa nafidatun dunya, atau the book is the window of the world. Perbanyaklah membaca anak-anak kita hingga wawasan mereka terbuka. Dan tentu saja bukan hanya anak-anak kita juga harus menjadi orang-orang suka membaca, apalagi bagi seorang muslim, karena pesan pertama yang disampaikan Allah kepada Rasulnya adalah Iqra, kemudian dituruti dengan dilanjutkan dengan membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Kemudian disebutkan juga nun wal qalam mimma yasturun. Antara membaca dan menulis adalah kewajiban kita. Orang-orang besar biasanya mereka yang suka membaca dan suka menulis. Kemudian bangsa-bangsa yang besar juga adalah bangsa yang suka membaca dan suka menulis. Pemirsa rahmatullah, semoga kita senantiasa menjadi orang yang suka membuka wawasan melalui buku-buku atau bacaan-bacaan yang menjernihkan hati kita, meluaskan wawasan kita, dan mengkayakan karya-karya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.